Sobat TH2, izinkan kami menyampaikan salam Nusantara. Karena pada konten ini kami mencoba membuka lembar kisah tentang tokoh terakhir yang berkuasa di Majapahit. Dan tentu itu adalah Nusantara. Tidaklah berlebihan kata jika sejenak kita menyanjung lembar sejarah yang ditulis dengan tinta emas dan semestinya tertanam dalam jiwa dan ingatan setiap anak bangsa. Betapa tidak, penyebutan kata Nusantara adalah merupakan kata pengganti yang jauh lebih indah dan tepat daripada Dwi Patra, yang artinya sebuah kekuasaan kerajaan yang berada di sebuah pulau dan di seberang lautan. Sementara Nusantara, sebuah penyebutan dari Nusa dan Antara, memberikan pengertian bergabungnya antara beberapa pulau dalam satu wilayah kekuasaan. Saat itu yang dibentuk dan dipimpin oleh Raden Jayawijaya pada tahun 1293 hingga terus berlanjut sampai abad ke-16. Oleh Raden Jayawijaya, kerajaan itu diberi nama Majapahit. Raden Jayawijaya memberikan nama kerajaannya itu dengan Majapahit karena itu terilhami banyaknya pohon maja yang buahnya terasa pahit. Dalam istilah lain, nama pohon maja juga sering dikenal dengan pohon Bintoro. Raden Jayawijaya seakan sedang memberi isyarat dalam sebuah filosofi bahwa kekuasaan itu harus ditempuh dan dilaluinya dalam kondisi dan keadaan yang pahit sekalipun. Masa kerajaan Majapahit adalah ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk sebagai tahta lanjutan dari Raden Wijaya yang bergelar Prabu Brawijaya itu. Hayam Wuruk saat itu didampingi oleh Mahapati yang cerdas dan tangkas bernama Patih Gajah Mada. Dari masa keemasan Majapahit ini mampu menjadikan wilayahnya aman, toto tentrem loh jinawi. Pada masa inilah Majapahit memiliki ribuan prajurit menjadi pasukan yang pilih tanding tiada banding. Teratas bukan semata kuantitas, tetapi juga karena kualitas. Sobat TH2, menyingkat kata menghemat sempat, kami bacakan ulasan sejarah yang tercatat ketika sampailah Majapahit pada tahun 1468 dipimpin oleh Bre Kertabumi yang bergelar sebagai Prabu Brawijaya kelima. Sang raja yang tampan dan bijak mengasihi seluruh rakyat dengan menjaga adat istiadat. Ketampanan sang raja sampailah kemudian memiliki 1 orang permaisuri dan 40 orang selir. Konon dari seluruh pernikahannya itu sampai dikaruniai putra dan putri berjumlah 117 orang. Bre Kertabumi sebagai seorang penganut Hindu, ia rajin mendirikan candi sebagai tempat peribadatan. Terlebih lagi jika ia mendengar kabar ada sebuah tempat yang mingit dan angker akibat gangguan makhluk astral dan non-astral, maka ia akan segera buru-buru mengunjungi tempat itu. Ini seperti tergambar di Rawa Pening yang berada di kaki bukit Gunung Gajah dan Telemoyo. Di tempat itu ia dirikan Candi Dukuh. Lokasi itu kini bisa ditemui di daerah Banyubiru, Kabupaten Semarang. Dalam mengagumi asmara, beliau memandang bahwa luapan birahi adalah kodrati yang manusiawi, bukan merupakan pengumbaran nafsu badani. Setidaknya gambaran pandangannya itu seperti tentang Kama Sutra yang berasal dari India. Itulah barangkali yang menjadikan dirinya memiliki selir hingga 40 orang, yang semua disayanginya dalam kasih sayang yang penuh dengan keadilan. Dalam hal yang demikian, Bre Kertabumi sangat mengagumi Candi Sukuh yang dibangun oleh Ratu Suhita, yaitu raja pendahulu sebelum dirinya pada tahun 1429. Sobat TH2, masa pemerintahan Bre Kertabumi yang bergelar sebagai Prabu Brawijaya V di wilayah Majapahit juga mulai masuk saat itu dakwah Islamiyah. Terutama sekali kehadiran Maulana Malik Ibrahim di wilayah Leran, pantai utara Gresik, yang tampil mempesona
dalam memberikan pengobatan tanpa upah kepada masyarakat. Pada dasarnya, Brik Kertabumi memang berjiwa halus, perasa, dan sayang kemanusiaan, menjadi tertarik untuk menjumpai Maulana Malik Ibrahim. Dalam perjumpaan dua tokoh agung itu, berlanjut menjadi teman akrab dalam diskusi tentang kemanusiaan, keadilan yang beradab, dan sikap dalam membela persatuan. Dari berbagai perjumpaannya, Prabu Brawijaya V sangat tertarik dengan penjelasan Maulana Malik Ibrahim yang menjawab semua tantangan filosofi jiwa Prabu Brawijaya V itu dengan firman Tuhan, yaitu dalil-dalil yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quranul Karim. Sampailah akhirnya Prabu Brawijaya V memilih dan memeluk Islam sebagai keyakinan agamanya. Allahu Akbar. Perbuatan Prabu Brawijaya V yang telah menganut Islam rupanya tidak disukai oleh para resi, mahamentri, adiaksa, para panglima, hingga merembet kepada kalangan prajurit yang di bawah. Masa pemerintahan Prabu Brawijaya V ini telah juga tunduk beberapa sisa kerajaan kecil dan menyatakan bergabung dalam wilayah Majapahit. Sebut saja contohnya seperti Tuban yang dipimpin oleh Raden Wilotikto, akhirnya menjadi adipati di Tuban dan setia membayar upati kepada Majapahit. Demikian pula dengan Raden Sri Mangkurung Handayiningrat di Pengging, juga cukup setia kepada Brawijaya V. Setelah ia masuk Islam, Handayiningrat akhirnya menikahi putri Prabu Brawijaya V yang bernama Retno Pambayun. Seperti senja yang tak selalu jingga, kondisi tak menjadikan selalu sama. Bagi Girindrawardhana, penguasaan kerajaan Daha Kediri yang telah takluk sebelumnya kepada Majapahit itu, tiba-tiba ia merasa memiliki satu celah kesempatan untuk melepas sikap takluknya dan bila perlu melawan dan menghancurkan Majapahit. Mulailah Girindrawardhana menghasut para pembesar Majapahit bahwa Prabu Brawijaya V telah berkhianat kepada para leluhurnya dengan memeluk Islam itu. Bagai bergayung sambut bisik-bisik di istana dan di masyarakat luas, rasa tidak suka atas Islamnya Prabu Brawijaya V itu telah berubah menjadi suatu kebencian. Girindrawardhana merasa provokasinya berhasil dan secara diam-diam menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan dan bila perlu bisa membunuh Prabu Brawijaya V. Sobat TH2, ketika langit kelam dalam keremangan purnama yang telah tenggelam, Girindrawardhana menyerbu Majapahit dengan ratusan pasukannya. Girindrawardhana mengobrak-abrik dan membakar istana Majapahit, serta tak segan membunuh para pengawal setia Prabu Brawijaya V. Perbuatan Girindrawardhana yang demikian itu tentu sangat tidak masuk akal jika dia bisa mengalahkan pasukan Majapahit yang jauh lebih tangguh. Tentu saja ini terjadi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh pasukan dan pembesar Majapahit yang justru melakukan pembiaran, meletakkan senjata tanpa melakukan perlawanan. Mereka telah tega mengkhianati rajanya sendiri. Pada saat itulah istana Majapahit beserta isinya telah diluluh lantakkan oleh Girindrawardhana, dan peristiwa ini yang disebut dengan Sirna Hilang Kertaning Bumi. Istilah yang kami sebutkan tadi, sebagaimana juga ditandai sebagai titi mangsa atau waktu berdirinya Kesultanan Islam di Bintoro Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah. Jadi bagaimana mungkin jika ada yang menuliskan sejarah bahwa Demak menghancurkan Majapahit? Karena Demak baru lahir, Demak baru ada justru pada saat terjadinya serbuan Girindrawardhana dari Kediri kepada Majapahit itu. Perhatikan baik-baik. Hancurnya Majapahit itu bukan karena kekuatan Girindrawardhana, bukan juga karena berdirinya kerajaan Demak, tetapi pasti dipicu oleh hancurnya persatuan para pembesar dan pasukan Majapahit yang melakukan pengkhianatan kepada rajanya. Tentu saja ini dilatar belakangi oleh karena sentimen agama. Sobat TH2, beruntung sekali pada peristiwa Sirna Hilang Kertaning Bumi yang merupakan malam jahanam berjayanya pengkhianatan yang kelam dalam menodai rasa keadilan itu, Prabu Brawijaya V tidak terbunuh.
Dia lolos dengan 2 orang pengawal setianya yang dijuluki dengan Noyo Genggong dan Sabto Palon. Kemana sang Prabu pergi? Akan kami lanjutkan pada episode konten berikutnya. Nyalakan lonceng notifikasi Anda agar tidak ketinggalan. Sampai di sini dulu. Salam hati-hati.